Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. 22 komoditas ini ditetapkan sebagai mineral strategis Indonesia. Jadi apakah ini akan stop ekspor bahan mentah lagi ya, seperti mana nikel guys. Apalagi kan Indonesia memang mau menjalankan hilirisasinya ini. Nah, 22 komoditas ya, apakah akan stop ekspor bahan mentah lagi nih guys. Gila, memang keren Indonesia. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Hai semuanya, kali ini ada kabar yang benar-benar bikin kita bangga sekaligus ngeri-ngeri sedap nih bos. Pasalnya, belum selesai sengketa mengenai nikel dengan Uni Eropa, tapi pemerintah kita Indonesia malah membuat keputusan yang benar-benar menguji nyali bangsa kita. Dikabarkan bahwa pemerintah kita Indonesia telah resmi bos menetapkan beberapa komoditas yang tergolong mineral kritis. Tak main-main, sebanyak 22 komoditas hasil pertambangan masuk dalam klarifikasi mineral kritis. Nah, komoditas apa saja yang masuk dalam kategori mineral kritis? Bagaimana dampaknya bagi Indonesia dan apakah komoditas tersebut nantinya akan bernasib sama dengan nikel alias dilarang ekspor? Tanpa lama-lama, yuk kita lanjut bahas bosku. 22 komoditas ini. Mengutip dari CNBC Indonesia edisi 4 April 2024, dikabarkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM telah resmi menetapkan sebanyak 22 komoditas hasil pertambangan masuk ke dalam klarifikasi mineral kritis. Adapun penetapan ini sudah berlaku sejak 1 April 2024. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri SDM Nomor 64 Tahun 2024 tentang penetapan jenis komoditas yang tergolong dalam klarifikasi mineral kritis. Aturan anyar ini mengidentifikasi mineral strategis sebagai mineral yang memiliki nilai strategis dan sebagai bahan baku dalam optimalisasi hilirisasi mineral di dalam negeri. Hal itu juga untuk mengembangkan industri strategis yang mendukung peningkatan daya saing perdagangan global, pendapatan negara, dan perekonomian di dalam negeri. Dalam keputusan tersebut, tertulis pada bagian 3 huruf A disebutkan, mineral yang menjadi bahan baku industri strategis antara lain industri farmasi, kosmetik, alat kesehatan, industri transportasi, industri pembangkit energi, industri barang modal, industri elektronik, dan industri logam. Adapun beli tersebut juga menjadi acuan bagi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah provinsi untuk memberi pengaturan dan kebijakan terkait tata kelola dan tata niaga pertambangan serta industri berbasis mineral dan mineral ikutannya, termasuk hasil sisa pengolahan dan pemurnian atau konsentrat. Selain itu, aturan tersebut juga digunakan sebagai pertimbangan dalam upaya riset dan inovasi dalam penentuan kebijakan fiskal di bidang pertambangan mineral, serta kebijakan kerjasama internasional. Nah, apa saja komoditas yang masuk dalam kategori mineral kritis? Penasaran? Lanjutkan, tonton videonya bos. Berdasarkan aturan baru ini, terdapat pada lampiran halaman 4, dikatakan komoditas yang termasuk dalam kategori mineral kritis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada aluminium, kemudian antimoni, besi, emas, fosfor, galena, kobalt, kromium, logam tanah jarang atau rare earth, magnesium, mangan, molybdenum, nikel, perak, platinum, seng, silika atau pasir kuarsa, tembaga, timah, titanium, vanadium, dan zirconium. Artinya jelas bos, jika melihat sudut pandang SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threat, keputusan pemerintah memasukkan komoditas-komoditas tersebut ke dalam kategori mineral kritis, yakni bertujuan untuk menunjukkan dukungan pemerintah dalam pengembangan industri di dalam negeri. Jika melihat kriteria komoditas tersebut, geng, berkaitan erat dengan transisi energi, teknologi, investasi, pertahanan negara, dan daya saing industri. Nah, pertanyaan berikutnya yang muncul di benak admin nih, mungkin juga kalian. Apakah 22 komoditas tersebut nantinya akan sama bernasib seperti nikel, alias dilarang ekspor ke luar negeri? Jawabannya sebenarnya mudah saja, geng, karena pada dasarnya tidak ada undang-undang yang secara khusus melarang ekspor mineral kritis dari Indonesia. Tapi
Kebijakan ini bertujuan untuk lebih mengatur dan mengendalikan ekspor. Karena dalam Kemen atau Keputusan Menteri Nomor 94 Tahun 2024, pertimbangan huruf A menjelaskan bahwa keputusan ini bertujuan untuk optimalisasi hilirisasi mineral. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, Pasal 1 Nomor 1, yang diatur mulai dari penambangan, pengolahan atau pemurnian, penjualan, hingga kegiatan pasca tambang. Jika melihat lebih ke bawah lagi, geng, pasal 20 dan 20A, Undang-Undang Minerba tersebut menegaskan bahwa upaya ini untuk meningkatkan nilai tambah mineral dilakukan melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri atau menjadi produk-produk yang lebih hilir lagi. Nah, kesimpulannya bos, pemerintah memang tidak melarang ekspor, tapi mengawasi lebih ketat lagi. Walaupun boleh diekspor, namun harus mengolahnya terlebih dahulu di dalam negeri. Jujur saja bos, kalau admin melihat ini hanyalah akal-akalan pemerintah kita saja untuk mensiasati negara-negara lain yang selama ini bergantung pada sumber daya alam kita. Aturan ini memang sedikit longgar daripada nikel. Kalau nikel kan jelas tuh, klausulnya jelas, pemerintah melarang ekspor biji nikel mentah dan harus melalui proses pemurnian di dalam negeri. Nah, kalau deretan komoditas mineral kritis baru ini, memang tidak ada klausul yang melarang ekspor, tapi mewajibkan melakukan pemurnian di dalam negeri. Nah loh, sama aja kan pada dasarnya? Memang, peluang melakukan ekspor mentah masih ada, tapi pasti pemerintah akan memperlakukan biaya keluar yang lebih tinggi atau pajak yang lebih tinggi dikenakan pada ekspor mineral mentah dibandingkan dengan ekspor produk olahan mineral. Dan pasti juga bos, dengan ribuan macam alasan, pemerintah kita dengan mudah dapat membatasi kuota ekspor untuk mineral kritis tertentu. Tentu, langkah pemerintah ini berdasarkan perhitungan dari pengalaman pelarangan ekspor nikel waktu lalu, di mana pelarangan tersebut mendapatkan pertentangan dari negara-negara barat atau Uni Eropa. Inilah yang melatar belakangi keputusan pemerintah masih memperbolehkan ekspor mineral kritis, namun di balik itu tentu ada aturan-aturan yang sangat menyulitkan. Dengan begini bos, tidak ada celah lagi bagi Uni Eropa ke depan untuk menuntut Indonesia lagi ke WTO. Ini adalah keputusan yang sangat cerdik, karena walau bagaimanapun menghadapi Uni Eropa di WTO bukanlah perkara yang mudah. Di samping menghadapi 27 negara sekaligus, kita tahulah, markas besar WTO pun ada di Eropa, yakni di Center William Rappert, Swiss. Meskipun secara teori keputusan diambil berdasarkan konsensus, namun tidak dapat dinafikan, geng. Negara-negara yang memberi kontribusi keuangan lebih besar kepada WTO mungkin memiliki lebih banyak pengaruh dalam pengambilan keputusan. Yang tak lain ada Amerika Serikat, Uni Eropa sendiri, Tiongkok, dan Jepang. Misalnya saja, tahun 2023, Amerika Serikat memberikan kontribusi keuangan terbesar kepada WTO, yakni 11,64%. Kemudian Uni Eropa 11,40%, Cina 8,32%, dan Jepang sekitar 5%. Dibandingkan dengan Indonesia, kontribusi keuangannya hanya sebesar 0,49%. Jauh bos, sangat timpang. Nah, semoga keputusan pemerintah ini nantinya bisa lebih mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri dan pastinya pada sektor industri yang berhubungan dengan teknologi dan pertahanan, sehingga negara kita tercinta ini lebih mandiri lagi ke depannya. Kebijakan ini adalah langkah yang cerdik sekaligus berani, karena meski pada dasarnya terhindar dari tuntutan negara lain di WTO bro, bukan berarti negara lain akan diam saja melihat apa yang dilakukan Indonesia. Pasti mereka melakukan sesuatu yang membuat kebijakan ini nantinya tidak efektif atau semacamnya. Mari kita dukung dan awasi bersama aturan ini demi kemajuan negara kita tercinta. Nah, sampai di sini dulu infonya. Thanks udah nonton, sampai jumpa di next video. Dadah. Oke guys, jadi tadi ya videonya ini. Jadi 22 komoditas yang telah ditetapkan sebagai mineral strategis gitu. Ini lebih ke mengawal gitu. Mengawal kuotanya tuh, kuota ekspornya gitu kan. Kalau yang macam nikel kan memang dilarang gitu ya. Ekspor bahan mentah ya, walaupun mendapat inilah gitu kan tentangan daripada Uni Eropa gitu. Tapi ini ya 22 komoditasnya ini ya, 22 komoditasnya ini yang telah ditetapkan sebagai mineral strategis gitu ya.
satu langkah yang sangat-sangat berani, sangat bijak gitu ya, untuk mengembangkan teknologi, apalagi itu industrinya gitu, untuk meningkatkan nilai tambah, lepas itu mendorong pertumbuhan ekonomi. Gila, ini langkah yang sangat-sangat bijak, yang sangat berani gitu ya daripada Indonesia ini untuk melangkah maju lagi gitu ya. Gila, keren. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.